Jadi gini, saya ingin nyambung Gusti Joyo. Jadi dari arsitektur masjid ini, sampean coba ingat-ingat Mas, bedanya arsitektur modern karo arsitektur keraton dan tradisi. Nah, arsitektur saiki iki nomor siji ora gocekan lor kidul, ora gocekan nisor dhuwur. Dadi wong saiki ora ngertine kiwa tengen. Nek jadi wong sing cah anyar saiki saka Tugu ora iso kae Tugu ngidul, ora iso deh. Jadi kita sudah kehilangan skala kosmologis. Orang Jakarta sudah nggak ngerti mana utara mana selatan. Nah, arsitektur modern itu pencapaiannya sangat rendah, yaitu pokoknya ketoke apik, disawangki penak, mengono tok. Tapi tidak ada kandungan apa-apa di dalam pemandangan sing penak kuwi. Arsitektur seperti Masjid Agung ini, Masjid Besar Jogja ini, Masjid Keprabon ini ya, ngaten iki. Masjid gede ini nek misalnya ono temboke, kaya ono cagake, iki ono apa jenenge latare, ono terase, itu konsep sosial, itu bukan konsep arsitektur. Itu konsep kebudayaan, konsep filosofi dan konsep teologi. Jadi tidak nggawe tembok mergo pengin dan bisa disawang wong, oh temboknya apik, ngono ora ngono. Tapi semua itu diletakkan di dalam tatanan berdasarkan konsep yang mendalam tadi. Misalnya, yang setiap hari ke masjid kita saya tanya, ini halaman yang ini ada sukete ora ya? Ono sukete ora? Aslinya, nek saiki ono, aslinya ora entuk ono sukete. Setahu saya loh. Tidak boleh ada kaya halaman Prambanan kuwi asline ora entuk ana sukete. Itu ada pertimbangan kosmologis, ada pertimbangan filosofis, ada pertimbangan teosofis. Neng dadi kae nek kowe ndelok Prambanan saka kadoan zaman semono sadurunge ditutup dalan macam-macam, itu seperti tidak di bumi karena di sekitarnya tidak ada rumput, hanya tanah. Jadi kaya ngawang ngono iki karena diperlukan ada rangsangan spiritual bagi setiap orang yang datang ke Prambanan. Neng suatu hari Butin Soeharto tilik apa? Prambanan sikile keceklok sandale keserimpet njero tiba kaya akhirnya saiki digawe konflok. Jaga latar tadi ya ora apa-apa kuwi wong seni sono iki mbiyen iki le dirubah iki muga Pak Harto isu-isu tangi turu ning gedung agung niku karo nyangkluk kanduk kae njero kae kok gedungnya wis rusak ngono kuwi. Itu berarti dawuh untuk semua kementerian agar segera dandani gedung kuwi. Bal kae yang ngelirik selet lho kae kok rusak gedungnya ngono tok. Jadi teman-teman sekalian, saya kira pertemuan kita pada malam hari ini adalah mempelajari kembali dan belajar untuk balik kepada konsep. Tidak hanya konsep politik dan sosial, tapi konsep sampai ke tingkat teosofi, teologi, kosmologi dan seterusnya. Iki ono hubungannya karo struktur bintang. Orang yang ketok apik ngono tok. Itu teman sekalian. Saya kira Anda coba teliti kembali masjid ini. Kenapa ini kalau sana jalannya begini, kenapa kamar mandinya begitu, kenapa sebelum yang asli loh ya, sebelum ada perubahan-perubahan kecil, kenapa di sini nggak boleh ada rumputnya? Itu ada urusan spiritualnya. Dan untuk apa hidup kok tidak spiritual itu untuk apa? Termasuk tidak ada menaranya. Dipun anu Gusti, filosofi nego orang menorone gitu. Ya itu tadi karena dari semua yang ada itu sudah jangkep. Nah, menara itu posisi untuk muadzin yang lebih tinggi daripada umat. Padahal ini Masjid Keprabon yang setiap saat itu ada kehadiran ingkang sinuwun maupun tamu-tamu negara. Sehingga kalau ada muadzin yang naik di menara itu berarti ngelangkahi beliau-beliau. Oleh karena itu tidak perlu memakai menara. Nah, sekarang kalau memang dibutuhkan gaung suara dari masjid ini semakin besar dan semakin menjangkau kemana-mana, apa yang sudah tertempel di lapis kedua atap itu bisa diperbesar.
sebetulnya bukan hanya itu, Sanun. Dulu itu Masjid Gede itu juga ditandai dengan lagu-lagu azan itu setiap fardu berbeda. Kalau subuh itu azannya begini, kalau duhur itu azannya begini, kalau asar azannya begini, kalau maghrib adanya begini, kalau nisa adanya begini, sehingga masyarakat itu tidak perlu lihat jam, asal mendengar azan dari Masjid Gede yang merupakan pusat azan pertama kali, itu sudah paham. Oh ini jam sekian, oh ini waktu dulu. Kalau dulu belum ada jam gitu. Dan dulu itu azan Masjid Gede itu mesti menjadi pancer panutan dari masjid-masjid yang lain. Sebelum Masjid Gede azan, belum ada masjid yang lain azan. Tapi sekarang ya itu tadi, malah sok disi. Nah itu suasana modern itu juga sudah masuk ke dalam dunia masjid dengan memanfaatkan sound system sehingga berani mendahului daripada imamnya. Nah itu benar atau tidak, walau alam lah. Semoga. Oke teman-teman sekalian, dulu di kampung sini kan Kauman, sekonone Noto Prajan. Di Noto Prajan itu ada ciri kalau terdengar suara Pak itu berarti iki ana layatane. Soalnya sing ngomongke meski Pak kuwi. Nek ana krungu suarane Pak kae iki berarti ana sing lelayu iki, ana sing dipundhut Pak Damanhuri jenenge. Suatu hari ana pengumuman kematian kok dudu suarane Pak Damanhuri. Berarti sing dijupuk Pak Damanhuri. Kira-kira ngono masyarakatnya gitu. Kuwi ana kuwi diapalke karo Cah Noto Prajan ning mburi kuwi iki. Suronatan. Nggih, nggih. Nggak, itu dinamika romantikanya dengan apa namanya dunia pengumuman. Wah itu kalau sekarang bisa dilacak lagi ya. Insyaallah. Bisa dilacak menena azan subuh piye, po dandang gula, po pucung, po nek duhur piye gitu kan. Saya tuh sangat senang azan dengan lagu Jawa, sangat senang sekali. Dan saya kira itu istimewa di surga nanti insyaallah pinilih minggu sing kon azan ki wong Jawa wae lah. Karo tenggerantes piye ngono lho. Terus sedikit sebelum saya mohon kepada Bapak Wali Kota. Ini tadi saya cuma meneruskan bahwa pintu ini harus kita buka. Gusti Jawa tadi ngendika mengenai sedulur papat limo pancer. Ini sekedar saja analog-analog kecil. Jadi kalau kita itu hidup itu diurus beneran hubungannya sama siapa, dan jadi kowe karo Gusti Allah hubungannya cetok, karo malaikat hubungannya cetok, karo apa wae kudu cetha hubungane, karo suket hubunganmu piye, karo wititan piye, karo udan piye, karo segara piye kudu cetha. Nah wong modern iki tidak punya hubungan apapun kecuali yang dia berkepentingan terhadapnya, kan itu kan. Nah maka kita pasti hancur. Mergo wong modern tidak membangun kehidupan dengan cantolan-cantolan yang lengkap. Dia hanya punya cantolan, yaitu satu cantolan, yaitu kepentingan kita. Begitu kepentingan itu kemudian tidak bisa dijangkaunya, dia pasti ambruk. Nah, sedulur papat lima pancer itu kan tinggal dipelajari itu. Orang ruwet-ruwet lah rumangsamu. Wes ngene wes, hubunganmu karo banyu ketuban apa? Kuwi jenenge Kakang Kawah. Terus bar kuwi lahir karo sapa kowe? Karo Adi Ari-ari. Bar kuwi getihmu kuwi jenenge apa? Bar kuwi puser, jadi papat kuwi. Yaitu kalau mikro. Terus jarene Kanjeng Nabi, jarene Gusti Allah, kowe iki lak malaikat papat kancamu ki. Bahkan hakikat dan eksistensi hidupmu. Jadi kowe kudu ngerti Jibrilmu. Bendina ki wong kowe karo papat kabeh kuwi kok. Kowe kudu mangerteni Mikaelmu, kowe kudu mangerteni Israfilmu, kowe ya wis dienteni
Israelmu. Kuwi kudu cetha hubungannya karo ekonomi kita apa, hubungannya karo anak kita apa, sama rumah tangga kita apa. Kalau itu tidak cetha, maka kita hanya hidup di dalam awang uwong yang kita tidak memahaminya. Jadi kita nanti kaya ya kita tidak ngerti, miskin ya tidak ngerti, kita mengalami apa saja semua tanpa ilmu dan pengertian. Wong saiki kue ora ngerti nek adzan saka menara-menara kuwi janjane kuwi nyicil ngurangi dosane Hitler. Kuwi ora ngerti hubungane kowe. Wah, iku bingung apa hubungane cak lho. Sing gawe sound system toa kuwi idene Hitler biyen. Untuk mobilisasi Deutsche über alles itu, terus Hitler itu kan perintis kapal selam, itu dia yang juga pertama. Tank itu pertama Jerman. Nah, toa kuwi sing Horen kuwi Hitler kuwi. Dadi saya masjid gawe kuwi dosane Hitler dikurangi berkuwi jari Hitler. Ono ceritane. Nek ora diselidiki kono, diseliti itu loh. Jadi wong urip aja dumeh, aja ngremehke sapa-sapa sebab kabeh iki kudu cetha hubungane, kudu cetha matur nuwun ora. Masa kowe ora kelingan air banyu ketuban, masa kowe ora kelingan adi hari-hari. Fungsi-fungsi pikiran dan batin kita tiap hari harus diperhitungkan berdasarkan 4 tadi itu, yang pancernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dipandu oleh Nur Muhammad menuju 5 pancer itu. Ini saya bukan mau Jawa-Jawa, enggak, hidup memang seperti itu. Dalam Islam itu disebut 4 malaikat. Kemudian alam semesta ini kan lebih kecil dari dirimu karena engkau khalifahnya. Maka di alam semestanya ada pembagian persis seperti di dalam dirimu. Mulane kowe kudu ngerti nek ana sing nyebut kae Mbah Petruk jane sapa, ning Merapi kae Kiai Gringsing sapa, Mbah Jumadil Kubro sapa, Pangeran Patmo sapa. Nek iso didoleki disinaoni aja mung disirik-sirikke. Kiai Sapu Jagat sapa didoleki. Kono sejarahe kabeh. Jajal sing ngurusi asep sapa? Loh, emang ada yang ngurusin lho. Rumah samu Gusti Allah nggawe kowe tok ngono piye? Aja GR kowe. Gusti Allah duwe staf oke banget dengan kementerian-kementerian. Jadi seluruh yang sifatnya batin dan ilmu itu namanya kakang kawah, itu namanya Jibrilia. Di dalam dirimu selalu ada inspirasi dari, kalau yang tertinggi itu software namanya extension namanya wahyu, di bawahnya ada karomah, maunah, fadilah, ilham atau inspirasi, ya. Itu semua urusan Jibril. Tapi kalau soal maintenance, penataan alam dan kehidupan, baik alam semesta, gunung-gunung, laut, sungai, lempengan-lempengan bumi, gunung berapi, maupun lautan yang ada di dalam dirimu, gunung-gunung berapi yang ada di dalam dirimu, semua penataannya itu disiapkan oleh Mikael. Tapi bagaimana mempraktekkan perusahaan alam semesta di dalam dirimu itu semua dikomandani oleh Israfil. Maka kalau akan ada gempa, terdengar trompetnya Israfil. Kalau akan ada hujan badai, terdengar trompetnya Israfil. Karena beliau yang mengawal pengelolaan khilafahnya manusia. Kui kabeh ono pengetahuane, ojo di sio-sio, ojo di elek-elek tok. Ya ojo dibenerke nek urung ngerti. Anak Israel lah kenal kabeh. Nah Israel, ono wong sing kerjasama karo Israel, ono sing mandiri. Artinya mati ra perlu ngenteni Israel, paten-patene dhewe ini ngenten iki. Oke, saya tidak akan memperpanjang ini, tapi saya kira tidak ada bedanya Jawa, Islam, Barat apa semua kalau manusianya menemukan analog dan titik-titik temu keilmuan yang sebenarnya luar biasa. Itulah yang hilang dari bangsa kita sekarang. Kita sekarang hanya kenal 2014 siapa yang akan mencalonkan diri. Dan kita gampang kagum, menteri yang naik ojek sudah cukup untuk kita calonkan jadi RI nomor 1. Jadi wong kudune kan wong Jawa ojo gumunan, ojo kagetan. Saiki gumunan banget. Dipimpin tukul iki lho iso. Kon ngene, kon bengok coba kuwi. Kuwi bangsamu kuwi cipret saiki wis gatul, bangsa gatul.
kudune Garuda yang agung, yang besar, yang dahsyat, dan kita semua sedang membangun Garuda itu. Dari wilayah ini, dari wilayah Jogja akan muncul burung Garuda baru yang akan melanglang buana. Rakyatku semuanya. Saya Gusti Indonesia saya kan kan nek mboten kene atine do minder-minder kabeh. Ngono, gayane RR 1. Alah, wis ora apa-apa.